warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, kaum muslimin dan muslimat jamaah salat subuh Masjid Al-Muttaqin yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi hari yang cerah ini kembali kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kembali kita diberikan tambahan, yaitu tambahan kesempatan ya umur dan usia yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi terhadap kehidupan kita, menjadikan kehidupan kita lebih bermakna, lebih berkualitas dan semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin bertambah ilmu dan amal kita. Amin ya rabbal alamin. Keduanya salawat dan salam semoga tetap terlimpah atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat beserta para pengikut beliau hingga akhir zaman nanti. Di pertemuan ini kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Ad-Durus Al-Muhimmah Li'ammatil Ummah, sebuah kitab yang menjelaskan tentang materi-materi penting untuk seluruh umat, ya, karya Syekh Abdul Aziz bin Abdullah Ibnu Baz rahimahullahu taala, yang mana disyarah oleh beberapa ulama. Kita memilih salah satu di antaranya, yaitu syarah dari Fadilatul Syekh Abdul Razak Ibnu Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahullahu taala. Baik, jazakallahu khairan. Masyaallah, syukran ya. Barakallahu fikum. Nah, ini ada kitab, barangkali ada yang belum memiliki kitab dan ingin rutin mengaji, silakan ke depan. Ya, silakan. Masyaallah. Masyaallah, silakan. Ya. Coba ada yang belum memiliki, berapa jumlahnya biar kita sampaikan ke takmir. Karena ke depannya insyaallah. Karena hanya 2 di sini. Coba saya minta tolong angkat tangan yang belum memiliki dan ingin rutin ya. Insyaallah 1 2 3 4 5. Dari ibu-ibu akhwat berapa jumlahnya? 1 ya, 5 6 berarti ya. Insyaallah kita Sultan ya. Siap insyaallah. Ya, alhamdulillah, jazakallahu khairan. Mudah-mudahan biidznillah Jumat depan biidznillah taala. Baik. Di sini ada juga pakai layar ya, yang tidak memegang kitab bisa melihat layarnya. Pembahasan kita terakhir tentang syarat-syarat dari kalimat tauhid la ilaha illallah. Ya. Mungkin kalau boleh disederhanakan ya, apa ya istilahnya itu, ya, pemaknaan terhadap kalimat la ilaha illallah gitu ya. Pemaknaan terhadap kalimat la ilaha illallah, orang yang mengucapkannya itu bagaimana ya menjiwainya, bagaimana konsekuensi dari ucapan la ilaha illallah tersebut. Nah, sudah kita bahas sampai syarat yang keempat, kita akan masuk kepada syarat yang kelima jemaah sekalian. Ya, sekedar mengulang. Yang pertama ilmu, ya. Kemudian yang kedua adalah yakin, ya. Ilmu, yakin, tidak ragu. Kemudian yang ketiga ikhlas, ya. Ikhlas dalam mengucapkannya. Yang keempat jujur, yang menafikan kedustaan atau kebohongan. Nah, sekarang kita masuk kepada yang kelima, ya. Yang kelima jemaah sekalian, al-khamis min syurutiha al-mahabbah. Ya, yang kelima, orang yang mengucapkan la ilaha illallah itu harus ada rasa mahabbah, harus ada rasa mencintai. Ya, ya kenapa kok perlu diingatkan? Padahal orang yang mengucap la ilaha illallah itu mesti mencintai. Ya, ya khawatirnya ada orang yang mengucapkan tapi tidak memenuhi syarat-syarat ini.
Ya, misalnya seperti orang-orang yang di dalam dirinya ada nifak, itu kan tidak terpenuhi syarat-syarat la ilaha illallah. Nah, di sini dijelaskan oleh para ulama supaya lebih lebih terpenuhi syarat-syarat tadi. Jadi harus ada rasa mahabbah. Mahabbah yang menafikan al-bughdhu wal kurh. Saya ulangi, al-bughdhu wal kurh. Mahabbah, mencintai. Yang meniadakan rasa bughd, kebencian atau tidak suka. Ya, apa mungkin orang mengucapkan sesuatu tapi dia tidak suka? Ya, bisa. Bisa orang mengucapkan sesuatu tapi dia nggak suka. Nah, di sini harus ada rasa mahabbah. Rasa mahabbah terhadap kalimat tauhid dan terhadap kandungannya. Apa maksudnya? Bi an yuhibba qailuha. Jadi orang yang mengucapkannya itu harus cinta kepada siapa? Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala. Kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, kepada agama Islam dan kaum muslimin yang mereka melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, yang mereka itu berada di dalam melakukan atau berhenti pada batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi intinya mencintai kalimat tauhid, kemudian mencintai Allah Subhanahu wa taala, Rasulnya dan agama Islam serta kaum muslimin. Ya, sampai kita baca ya. Kemudian wa an yubghidha man khalafa la ilaha illallah. Kemudian dia membenci man khalafa la ilaha illallah, mereka yang menyelisihi kalimat la ilaha illallah. Wa ata bima yunaqiduha min syirkin wa kufrin. Membenci orang yang menyelisihinya atau orang yang melakukan sesuatu yang berlawanan dengannya, baik itu kesyirikan maupun kekufuran. Ya, berarti harus ada rasa al-mahabbah. Nah, apa dalilnya sama sekalian? Dalil bahwasanya harus ada mahabbah. Ya, disebutkan yang pertama dalam surat Al-Baqarah 165. Ya, wa mimma yadullu ala istiratil mahabbah qaulullahi subhanahu wa ta'ala 'anil kuffar wal musyrikin. Ya, dari antara yang menunjukkan syarat la ilaha illallah adalah firman Allah Azza wa Jalla tentang orang-orang kafir dan orang-orang musyrikin. Ya, kita lihat ayatnya dan terjemahnya di layar. Al-Baqarah 165. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi, dan di antara manusia, mayyattakhidhu, ada yang mengambil min dunillahi andada, selain Allah itu sebagai sekutu-sekutu, selain Allah sebagai sesembahan-sesembahannya. Yuhibbunahum kahubbillah, mereka mencintai sesembahan-sesembahan itu seperti cinta mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun orang-orang yang beriman asyaddu hubbal lillah, mereka begitu sangat cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita kasih garis bawah ya, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Ya, berarti orang-orang yang beriman itu begitu cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti ada hubban, mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sini para ulama mengambil istimbat, mengambil dalil adanya syarat mahabbah dalam mengucap kalimat la ilaha illallah. Ya. Jadi tidak boleh orang mengucap la ilaha illallah tapi tidak ada rasa cinta kepada kalimat tersebut, tidak cinta kepada Allah. Harus cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah, kenapa kok kita mencintai Allah Subhanahu wa taala jemaah sekalian? Karena Allah lah yang memberikan segala-galanya kepada kita. Ya, diberikan nikmat kehidupan, diberikan nikmat rezeki, diberikan nikmat hidayah, taufik, dan nikmat-nikmat yang begitu banyak. Sudah selayaknya seorang hamba mencintai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, umpama di dunia saja, umpama ada orang yang memberikan kita sesuatu hadiah, ya kira-kira kita lupa atau ingat kepada orang tersebut? Ingat. Padahal satu kali memberi hadiah. Allah Subhanahu wa taala memberi hadiah kepada kita kenikmatan yang tidak terbatas, yang begitu banyak jumlahnya tanpa henti. Ya, setiap detiknya Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat kepada kita. Di antara nikmat kita bisa bernafas, bisa menghirup udara segar, yang kalau itu berhenti beberapa detik saja sama sekalian kita sudah berpindah
ke alam yang lain. Ya Allah berikan kenikmatan yang begitu banyak. Sudah selayaknya seorang hamba mencintai Allah Subhanahu wa taala melebihi segalanya. Lanjutannya, li'anna mahabbatal mu'minina lillahi mahabbatun khalisah. Ya, jadi cintanya orang-orang yang beriman kepada Allah itu adalah cinta yang khalisah, cinta yang murni. Murni itu maksudnya tidak mencintai yang lain selain Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk cinta ibadah. Ya, ini beda ya kalau cinta misalnya kepada orang yang kita cintai, ya, kepada orang tua, kepada pasangan, kepada anak. Nah, ini bukan cinta yang sifatnya ibadah, tapi cinta fitrah, ya, cinta kasih sayang. Ya, orang tua kepada anak, suami kepada istrinya atau sebaliknya, cinta yang fitrah, tidak ada unsur penghambaan. Tapi yang dilarang itu seseorang mencintai selain Allah Subhanahu wa taala yang ada unsur penghambaan. Nah, orang-orang musyrikin mencintai sesembahannya sebagaimana mereka cinta kepada Allah. Ya, misalnya mereka menyembah berhala, mereka cinta kepada Allah tapi juga cinta kepada berhala tersebut. Mereka yang mengagungkan sesuatu selain Allah, orang-orang musyrikin, mereka juga cinta kepada sesembahannya sebagaimana cinta kepada Allah. Ini yang disebut sebagai bentuk kesyirikan dalam mahabbah, dalam kecintaan. Nah, orang yang beriman tidak demikian, tidak boleh mencintai selain Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya ubudiyah atau penghambaan. Ya, alhamdulillah kita tidak ada yang kita cintai selain Allah Subhanahu wa taala dalam hal ibadah, kita hanya cinta kepada Allah semata. Adapun yang lain sesuatu yang fitrah, ya, kita mencintai orang yang kita cintai, kita mencintai apa yang kita miliki misalnya, asal tidak berlebihan. Ya, tentu yang kita cintai pertama Allah Subhanahu wa taala, kemudian Rasulnya, baru yang lain. Ya, kita cinta kepada orang tua, kepada orang-orang yang kita cintai dan seterusnya. Ya. Namun dalam hal penghambaan, kecintaan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Ya, jadi murni. Wa amma mahabbatul musyrikin, adapun cintanya orang-orang musyrikin, ya, orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, fa mahabbatun suwiya fiha ghairullahi billah. Fa mahabbatun suwiya fiha ghairullahi billah. Maka cintanya mereka itu menyamakan antara cinta kepada selain Allah dan juga cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak murni berarti. Tidak murni berarti apa? Menyekutukan. Ya, satu dia memberikan kepada yang lain juga, berarti kan mensyarikatkan. Itu bahasa agamanya perbuat kesyirikan dalam hal cinta. Nah, gitu ya. Kalau kita tidak berbuat demikian, karena yang kita cintai tersebut bukan dalam hal ibadah, bisa dibedakan ya saudara sekalian. Jadi ada cinta yang sifatnya fitrah, ada cinta yang sifatnya ubudiyah, sifatnya ibadah. Nah, ini tidak boleh diberikan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Walihada yaquluna yaumal qiyamah idza udkhilun nar, karena itu mereka mengatakan ketika di hari kiamat, mereka ini adalah orang-orang musyrikin di hari kiamat, ketika mereka dimasukkan ke neraka, apa yang mereka katakan? Lihat surat Asy-Syu'ara 97. Kita lihat di layar ayat 97 98. Tallahi in kunna lafi dhalalim mubin idh nusawwikum birabbil alamin. Demi Allah, sungguh kita dahulunya di dunia dalam keadaan kesesatan yang nyata ketika kita mempersamakan engkau dengan Tuhan semesta alam. Ya, kalau bahasa sederhananya itu, waduh, kita dulu di dunia dalam keadaan tersesat, ya, karena kita menyamakan dengan Tuhan semesta alam sesuatu yang lain. Ya, maksudnya dalam ibadah, dalam kecintaan dan seterusnya. Akhirnya kami seperti ini masuk dalam neraka. Idnu sawwikum birabbil alamin. Ketika kami menyamakan kalian dengan Tuhan semesta alam. Ya, ini penyesalan yang tiada guna jemaah sekalian. Di akhirat tidak bisa lagi kembali menjadi iman. Ya, terputus dengan apa? Dengan wafatnya seorang hamba di dunia. Tapi kalau masih di dunia masih ada kesempatan. Ya, kalau dia terjerumus ke dalam, ya, dosa, ya, apapun itu masih ada kesempatan kembali. Ya, dia insaf kembali kepada jalan kebenaran, dari syirik menuju ketauhidan, dari kemaksiatan menuju jalan ketaatan. Nah, insyaallah demikian. Kita lihat di halaman selanjutnya 42. Baik.
Fala ilaha illallah innama tanfa indama takunu tabi'atan an mahabbatin lillahi azza wa jalla. Jadi la ilaha illallah itu baru bermanfaat ketika nabi'ah, ya, nabi'ah itu tumbuh dari cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah itu baru bermanfaat ketika tumbuh dari mahabbah seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, baru bermanfaat. Berarti harus cinta kepada Allah sehingga dia mengucap kalimat tersebut di atas mahabbah kepada Allah, mahabbah kepada kalimat tauhid tersebut. Wa mahabbatin li hadhil kalimatil azimah, dan juga cinta mahabbah kepada kalimat yang agung ini. Ya. Jadi ini coba kita perhatikan ya. Jadi ternyata para ulama ya menjelaskan tentang apa? Pentingnya bahkan syarat dari mahabbah kepada kalimat tauhid la ilaha illallah, cinta kepada Allah, cinta kepada kalimat yang agung ini. Wa mahabbatin lima dallat alaih, dan mencintai apa yang dikandungnya. Ya, di antaranya tauhidillah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak intinya para ulama ya mengikuti para nabi dan rasul menyerukan seruan kepada tauhidullah, tidak ada henti-hentinya. Ya, di samping mereka menjelaskan ya, tentang peribadatan, tentang fikih dan yang lainnya, tapi tauhid ini terus ya disampaikan oleh para ulama, para dai yang di atas manhaj yang sahih dalam rangka menjelaskan kepada umat mana yang tauhid, mana yang syirik. Ya, karena esensinya dari kalimat tauhid la ilaha illallah, mencintai kandungannya, mengikhlaskan agama baginya, bagi Allah Subhanahu wa taala, mencintai ahlinya. Ya, berarti ahli tauhid. Kita mencintai ahli tauhid, orang-orang yang beriman, ya. Wa a'maliha, dan amalan-amalannya. Kan itu ada doa ya disebutkan di sini, doa yang agung, yang ma'thur ya. Ma'thur itu bersumber ya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah berdoa, wa as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbika. Dikasih huruf tebal ini ya di layar, kita perhatikan yang ditebali hurufnya paling atas ya. Wa as'aluka hubbaka, ya Allah hamba mohon kepadamu, kepada engkau, hubbaka, kecintaan kepadamu. Ya, artinya tumbuhkanlah dalam hati hamba mahabbah kepada engkau. Wa hubba man yuhibbuka, dan mahabbah mencintai siapa yang kau cintai. Wa hubba amalin, dan juga anugerahkan kepada hamba mencintai amalan yang bisa mendekatkan diri hamba kepada mahabbah kepadamu. Coba ada 3 ya di sini. Jadi mohon diberikan mahabbatullah, mahabbah kita kepada Allah. Yang kedua, mahabbah, mencintai siapa yang Allah cintai. Ini konsekuensi, kalau kita cinta kepada Allah berarti kita juga mencintai siapa yang Allah cintai. Ya kan, kalau orang cinta itu perlu ada bukti, perlu ada ketulusan. Cinta kepada Allah berarti kita juga apa? Secara tidak langsung harus mencintai siapa yang Allah cintai. Mencintai amalan yang Allah cintai. Kalau Allah cinta kepada orang yang beriman, berarti kita cinta kepada orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala mencintai para malaikat, para nabi dan rasul, kita juga mencintai mereka. Dan juga amalan yang mendekatkan ya. Apa saja yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan dari amal-amal soleh, kita mencintai amal soleh tersebut. Ya, di antaranya adalah sholat, berpuasa, zikrullah, birrul walidain dan yang lainnya. Kita mencintai karena Allah mensyariatkan, Allah Subhanahu wa taala mencintai amal tadi. Kalau Allah tidak mencintai, tidak mungkin Allah perintahkan. Kalau Allah perintahkan berarti Allah mencintai amal tersebut. Ya, coba saya ulangi ya doanya, bisa kita ya tambahkan ya dalam doa-doa kita. Wa as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbika. Ini dalam ini ya. Bahasanya, bahasa doa ini dalam dan maknanya juga dalam. Wa as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbika. Ya.
wa as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbika. Ya, kalau kita berbahasa Indonesia doanya, ya Allah, anugerahkanlah kepada hamba kecintaan kepadamu, kecintaan terhadap orang yang Kau cintai, dan kecintaan terhadap amal soleh yang mendekatkan diri hamba kepada cinta kepadamu. Insyaallah demikian. Nah, ini hadisnya riwayat Imam Ahmad, kemudian Imam Tirmidzi, dan ini adalah potongan hadis atau penggalan hadis dari hadis Ikhtisamil Mala'il A'la, disahihkan oleh Syekh Albani, nomor hadis 3169. Baik, kemudian di dalam hadis Anas ya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menyatakannya 3 perkara ya menunjukkan seseorang itu akan bisa merasakan lezatnya keimanan. Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman, ya, ada 3 perkara yang barang siapa kunna, ya, perkara-perkara yang 3 itu fihi ada pada orang tersebut, wajada bihinna, maka dia akan mendapati bihinna dengan 3 perkara tersebut halawatal iman, kelezatan iman. Yang pertama, mangkanallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, ya, siapa orang yang Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Ya, ini kita lihat ya dalam diri kita, ketika Allah dan Rasulnya melebihi segalanya, ini salah satu pertanda kita akan merasakan halawatal iman. Ya, kita mencintai orang yang kita cintai, keluarga, harta dan seterusnya. Jangan sampai itu semua mengalahkan cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Nomor 1 ya, Allah dan Rasulnya. Ya, sampai pun kepada diri kita sendiri. Ya, sampai pun cinta kita kepada diri kita tidak boleh mengalahkan cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Itu kan kita ingat dialog siapa? Sahabat Umar ya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasul, engkau lebih aku cintai dari siapapun dari manusia yang ada, kecuali dari diriku sendiri. Ya, maka beliau menjelaskan bahwasanya hal itu belum ya. Sampai pada akhirnya, ya Rasul, engkau lebih aku cintai termasuk melebihi diriku sendiri. Ya, baru disitulah benarnya. Ya, selama seseorang itu masih melebihkan yang lain selain Allah dan Rasulnya, belum sempurna apa? 2 kalimat syahadatnya. Siapa yang nggak cinta diri kita? Semua orang cinta dirinya sendiri, tapi itu masih terkalahkan dengan cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Jadi nomor 1 Allah Subhanahu Wa Taala, ya, kemudian Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian jamaah sekalian, yang kedua, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Ya, seseorang itu cinta kepada orang lain, dia tidak mencintainya kecuali karena Allah. Nah ini ya, jadi biasanya kan hubungan interaksi dengan sesama itu ada unsur apa? Ada unsur, kadang-kadang itu ada unsur kepentingan, ya, kemaslahatan. Ya, mungkin karena ada urusan ini, ada urusan ini, ya, karena dia demikian maka kita cinta kepadanya. Nah, kalau dalam agama itu dituntunkan kepada orang yang beriman, kalau bisa jamaah sekalian cintanya itu murni karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas ya. Jadi kita cintanya itu walaupun kita nggak ada kepentingan, nggak ada urusan apa-apa dengan orang tersebut, tapi karena dia orang yang beriman kita mencintainya. Itu maksudnya. Jadi bukan karena kemaslahatan, tapi ini yang didahulukan karena dia orang yang beriman, dia orang yang beramal soleh, kita mencintainya. Lah ini cinta yang berpahala, cinta yang apa? Berpahala. Ya. Ya. Jadi orang yang beriman mencintai ahlul iman. Ya. Yang tidak beriman kita tidak mencintainya. Orang yang beriman kita mencintainya, walaupun berbeda apa? Berbeda kulit dengan kita, walaupun berbeda suku dengan kita, walaupun dia di negeri yang jauh, gitu ya, walaupun kita tidak mengenalnya. Nah, ini cinta.
Kan ada hadis ya, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai terhadap dirinya sendiri. Ini konsekuensi. Karena Allah mencintai ahlul iman, maka kita mencintai mereka. Karena kita sudah cinta kepada Allah, berarti kita cinta terhadap siapa yang Allah cintai. Pastinya Allah mencintai ahlul iman. Ya, tingkatan pertama para nabi dan rasul, ya, para siddiqin, para syuhada, para solihin. Ya, berarti secara umum selain para nabi dan rasul ahlul iman, kita mencintai mereka. Yang ketiga, yang terakhir, wa an yakraha an ya'uda fil kufri ba'da an anqadahu Allahu minhu kama yakrahu an yuqdhafa finnar. Ya, jadi sederhananya itu dia tidak mau, dia enggan, tidak suka kembali kepada kufur hamba tersebut setelah beriman, setelah Allah selamatkan dia dari kekufuran itu, sebagaimana dia nggak suka kalau dilemparkan ke dalam api atau api neraka. Ya, jadi dia komitmennya teguh di atas iman, sama sekali nggak akan bergeser dari imannya, tidak akan kembali kepada jurang kekufuran. Nah, ini 3 perkara itu kalau ada pada diri seorang hamba, dia akan merasakan halawah al-iman. Ya, insyaallah demikian. Umur salah satu aslun wa tafri'un wa nafyun lil mudawat, ya. Ini istilah-istilah ya. Jadi perkara-perkara yang 3 tadi ada asalnya, ada cabangnya, ada penafian terhadap hal yang berlawanan. Asalnya apa? Asalnya mahabbatullah. Mahabbatullah, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Cabangnya mencintai apa yang Allah cintai. Berarti meniadakan, membenci, kembali kepada kekufuran setelah Allah selamatkan. Ya, maksudnya di hadis tadi itu ada asalnya, ada cabangnya, ada konsekuensi yang berlawanan dengannya yang mesti dihindari. Ya, jadi yang pertama tadi apa? Cinta kepada Allah dan Rasulnya melebihi yang lainnya. Ya, berarti apa? Ini asalnya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala mencintai, ya, di antaranya ahlul iman, maka ini merupakan cabang dari asal tadi, kita juga mencintai. Wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Nah, kemudian penafian tadi, yaitu kita tidak mau, benci, enggan kembali ke kekufuran, ya, setelah Allah SWT selamatkan kita daripadanya. Ya, ini istilah ya, istilah para ulama jemaah sekalian ya. Apa namanya? Intinya seperti itu. Jadi ada asal mahabbatullah, kita mencintai siapa yang Allah cintai, dan kita tidak ingin membenci apa saja yang berlawanan dengan apa yang Allah cintai tersebut, dan apa yang Allah larang, Allah murkai, yaitu kekufuran, kita enggan kembali kepada jurang kekufuran. Itu ya makna aslun, tafri'un, wa nafyun lil mudawat. Baik. Insyaallah demikian ya yang kelima. Kita lanjutkan as-sadis yang keenam, min syurutiha al-inqiyad al-munafilis syak. Saya ulangi, al-munafilit tark, ya. Jadi orang yang mengucap la ilaha illallah itu mesti inqiyad. Inqiyad itu artinya tunduk. Tunduk. Tunduk itu bagaimana? Istislam, ya. Pasrah. Nerima. Ya, pasrah. Disuruh apapun, sami'na wa ata'na. Nah, gitu ya, sekalian. Tidak menolak. Tidak membangkang, tidak menolak, istislam. Ya, apapun yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, dia mengikuti, menuruti. Dia dari lubuk hati yang paling dalam, kemudian dia cerminkan dalam perbuatannya. Apapun yang Allah perintahkan, istislam dia. Tunduk kepada Allah, berpasrah kepadanya. Ya, seperti dalam ayat ya. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya, katakanlah sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidup dan matiku semuanya adalah untuk Allah Rabb sekalian. Misalnya diperintahkan untuk sholat, maka dia taat, sami'na wa ata'na. Nanti insyaallah datang puasa Ramadan, dia diperintahkan puasa, sami'na wa ata'na. Dia diperintahkan untuk berzakat, sami'na wa ata'na. Dia diperintahkan untuk berhaji, sami'na wa ata'na. Dia diperintahkan sampai pun untuk berjihad fi sabilillah, sami'na wa ata'na.
ya, karena dia sudah istislam lillahi ta'ala. Wat tawa'iyah, ketaatan, wal imtithal, realisasi dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak hanya ucapan tapi ada ketundukan. Jadi konsekuensi dari kalimat tersebut dia laksanakan karena dia inqiyad, tunduk terhadap kandungannya. Fala ilaha illallah ta'ni istislam al-'abdi lillahi azza wa jalla wa inqiyadahu li syar'ihi wa ta'atihi li amrihi jalla fi'ulah. Ya, jadi la ilaha illallah maknanya pasrahnya seorang hamba kepada Allah, ketundukannya terhadap syariatnya. Ya, jadi pantang ya seorang mukmin untuk menolak syariat Allah. Apalagi membencinya. Ini enggak boleh. Ya. Membenci syariat Allah atau menolak syariat Allah SWT enggak boleh sebenarnya. Ya, bisa mengeluarkan seorang hamba dari apa? Dari keislaman. Kalau sampai dia tidak menyukai, membenci syariat Allah atau sebagiannya, atau sampai dia istihza waliyadzubillah, memperolok-olok, ini bisa mengeluarkan orangnya dari keimanan. Ya, beda dengan tidak melakukan ya. Kalau tidak melakukan itu dosa jemaah sekalian. Kalau perintah yang wajib, tapi mungkin tidak sampai kadar mengeluarkan. Tapi kalau tidak suka ini lebih berbahaya. Tidak suka terhadap syariat Allah atas sebagiannya, apalagi sampai istihza, ini termasuk nawaqidul Islam. Ya, termasuk salah satu pembatal keislaman. Ya. Jadi semuanya berdosa ya, baik membenci maupun tidak melakukan. Tapi yang membenci tadi lebih besar dosanya. Karena ada unsur Ada unsur penentangan. Nah, kalau tidak melakukan bisa jadi karena malas, karena ini yang nggak boleh juga. Tapi yang ini ada unsur penentangan yang lebih. Kalau dia sampai membenci, apalagi sampai istihza. Ya, insya Allah kita jauh ya, mudah-mudahan daripada hal itu. Kita istislam, pasrah kepada Allah karena sudah la ilaha illallah, sami'na wa ata'na. Ya, dan kita mesti memahami ya, di balik perintah itu mesti ada maslahat, mesti ada hikmah. Ya. Coba kita bayangkan ya, kalau seandainya sehari-hari kita semuanya urusan dunia terus, yang nggak ada sholatnya, nggak ada ruku, nggak ada sujud, nggak ada zikir, bagaimana? Nah, kita nggak ada bedanya dengan hewan. Ya, tapi Allah berikan syariat, kita disuruh sholat, kan ada hikmahnya semua. Ya, ada saatnya kita bermunajat, ada saatnya kita taqarrub pada Allah. Ya, coba hikmah dalam berpuasa, ya, setiap tahunnya di bulan Ramadan, hikmah dalam zakat dan sebagainya, mesti ada kemaslahatan, mesti ada hikmah-hikmah di baliknya. Tidaklah Allah larang sesuatu kecuali di situ ada kemungkaran, ada kebatilan, ada kemafsadatan. Ya, lihat pada minuman keras, lihat pada riba, lihat pada zina dan sebagainya, mesti ada hal-hal yang berbahaya di balik itu. Ya, lanjutannya firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsin faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Ya, barang siapa yang menyerahkan wajahnya, ya, maksudnya itu dia pasrah dirinya kepada Allah dan dia dalam keadaan muhsin, berbuat baik, maka sungguh dia telah berpegang dengan tali buhul yang kuat. Ya, orang yang istislam, wajahnya berarti dirinya, dia pasrah kepada Allah, ditambah dia muhsin, dia berbuat ihsan, dia berbuat amal soleh, maka berarti dia telah berpegang dengan tali buhul yang kuat. Maksudnya bil urwatil wuthqa ditafsirkan la ilaha illallah. Ayat yang lain, wa anibu ila rabbikum wa aslimulah, dan kembalilah kalian, inabah. Mungkin kita sering mendengar inabah, kembali kepada Allah, ila rabbikum wa aslimulah, dan berserah dirilah kepadanya. Ya, sampai nama agama kita Islam itu juga dari al-istislam, ya, berserah diri, pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasrah, tunduk patuh kepada yang Maha menciptakan, Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang Allah perintahkan kita sami'na wa ata'na. Ain qadu wamtathilu, ya, lakukanlah, realisasikanlah, ya, sehingga ahli tauhid la ilaha illallah yang benar, man yastaslimuna lillahi inqiyadan wa tawa'iyah. Jadi ahli tauhid yang benar mereka yang berserah diri kepada Allah dengan ketundukan dan ketaatan. Ya.
imtithalan di awamirihi, merealisasikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, Jalla wa ala, yang maha mulia lagi maha tinggi. Nah, insyaallah demikian syarat yang keenam ya, masyaallah. Masih ada 2 syarat lagi ya jemaah sekalian, itu syarat yang ke-7 dan syarat yang ke-8. Ya, kita cukupkan sampai yang ke-7 ya. Syarat yang ke-7, yang ke-8 pekan depan ya, agak panjang yang ke-8. Yang ke-7 di antara syarat la ilaha illallah al-qabul, menerima ya, menerima kalimat tauhid tersebut, tidak menolak. Menolaknya itu ya enggak mesti dengan ucapan, bisa dengan hati. Nah, itu enggak boleh. Enggak boleh ada unsur penolakan dalam hati. Ya, seperti halnya orang-orang munafikin. Ya, orang yang beriman tidak demikian. Dia tidak ada penolakan sama sekali, dia menerima. Lihadhil kalimah walima taqtadhihi min tauhidillah, dia menerima kandungannya berupa tauhid kepada Allah, mengikhlaskan agama baginya. Ya, Allah berfirman tentang keadaan orang-orang musyrikin, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Ketika dikatakan la ilaha illallah, orang-orang musyrikin itu menyombongkan diri. Mereka mengatakan, aina la tariku alihatana, apakah kita akan meninggalkan sesembahan-sesembahan kami karena hanya syairin majnun. Ya, mereka waliyadzubillah menggelari Nabi dengan gelar yang tidak baik, apakah hanya karena syair yang penyair yang majnun. Ya. Nah, mereka enggan mengucap la ilaha illallah tersebut, orang-orang musyrikin. Fadzakara min halihim annahum abau, ya, jadi orang-orang musyrikin tadi disifati abau, ya, mereka enggan untuk mengucap la ilaha illallah dan enggan untuk menerima kandungannya berupa tauhid dan keikhlasan. Nah, orang yang beriman tidak demikian, dia mengucap dan juga menerima kandungan la ilaha illallah. Insyaallah demikian ya sahabat sekalian, 7 syarat dari syarat-syarat la ilaha illallah yang disebutkan dalam kitab ini. Ya, kita cukupkan mengingat waktu terus berjalan. Mungkin di antara jamaah ada yang punya aktivitas atau yang lain, kita cukupkan sampai di sini. Yang ke-8 pertemuan mendatang. Bisa kita simpulkan dari apa yang telah dipelajari di antara syarat la ilaha illallah, yang pertama ilmu, yang kedua adalah yakin, yang ketiga adalah ikhlas, yang keempat kejujuran, yang kelima mahabbah, yang keenam tunduk patuh, yang ketujuh adalah menerima. Wallahu ta'ala alam bisawab. Barangkali ada yang kurang jelas dari uraian tadi, sebelum kita tutup jamaah sekalian dipersilahkan. Apa itu? Yang ayat apa itu? Yang pertama itu surat yang ke-6 atau yang ke-5? Yang ke-6 Al-Inqiyat. Inqiyat itu surah. Itu yang ke-5 sebelumnya, Pak. Oh, yang Inabah tadi. Yang Inabah tadi ya di poin yang ke-6 ya. Ya. Yang pertama surah Luqman, yang kedua surah Az-Zumar. Yang wa anibu ila rabbikum wa aslimulah, Az-Zumar 54. Dan kembalilah kepada Rabb kalian dan berserah dirilah kalian kepadanya, Az-Zumar 54. Jelas insyaallah. Yang wa may yuslim wajhahu, surah Luqman ayat yang ke-22. Nah, ya, jadi ini ibaratnya sebuah landasan ya sama sekalian. Jadi tauhid iman itu landasan. Ya, ibaratnya bangunan itu landasannya kalau kokoh, ya, apapun bangunan di atasnya meskipun sederhana, insya Allah apa? Kuat bertahan. Nah, ini pentingnya mempelajari tauhid, iman, akidah, tujuannya mengokohkan landasan. Nah, yang bangunannya tadi ada yang berupa sholat, ya, sholat tiangnya, kemudian ada juga amal-amal yang lain ya, siyam ya, dan seluruh amal soleh terbangun di atas akidah dan iman. Insyaallah demikian. Baik, kalau tidak ada pertanyaan semoga jelas ya, kurang lebihnya saya mohon maaf.
Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Ya subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.